teman-teman semua. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, yang saya banggakan, hari ini akan ada pernyataan dari Bapak Ahmad Saroni. Beliau adalah Bendahara Umum Partai Nasdem sekaligus juga Bendahara Umum fraksi Partai Nasdem. Dan kita akan menanggapi beberapa hal terkait apa yang disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan aliran dana ke Partai Nasdem. Waktu dan tempat kami berikan kepada Kakak Ahmad Saroni. Terima kasih teman-teman, selamat sore. Saya selaku Bendahara Umum Partai membantah apa yang disampaikan pimpinan KPK oleh Pak Alex Marwata terkait dengan aliran dana ke Partai Nasdem. Saya sampaikan kemarin dari tadi malam Pak Alex menyampaikan bahwa tersangka Pak Syahrul Yassin Limpo ada terkait aliran dana ke Partai Nasdem. Sekali lagi, aliran dana ke Partai Nasdem, saya sebagai Bendahara Umum DPP menyatakan membantah bahwa tidak ada aliran terkait yang disampaikan oleh Pak Alex Marwata. Saya selaku Bendahara Umum tadi malam sudah mengecek langsung ke rekening partai, resmi rekening partai, bahwa kami tidak pernah menerima aliran dana dari informasi yang Pak Alex sampaikan. Yang kita sayangkan, kenapa mengasumsikan langsung bahwa aliran tersebut ke Partai Nasdem. Ini sangat merugikan kami karena secara terbuka Pak Alex menyampaikan ini sebagai informasi yang diduga adalah aliran ke partai. Yang saya sayangin lagi, kenapa mesti kok seolah-olah penyampaian Pak Alex ini tendensius ke partai kami. Kenapa benci bener? Kok seolah-olah kita ini busuk banget? Ini adalah partai politik yang ada di Republik ini, dan pimpinan KPK waktu dalam proses pemilihan itu melalui partai politik. Ada lobby-lobby di partai politik, ada lobby-lobby di DPR terkait dengan proses pemilihan yang akhirnya kita di DPR memilih para pimpinan yang sekarang. Kita tidak pernah menyuruh, ketua umum apalagi, menyuruh pembantu presiden suruh korupsi. Dan dilakukan oleh Pak SCL adalah yang sekarang sudah tersangka. Kita hormati proses hukum yang ada di KPK dengan tersangka Pak Syahrul Yassin Limpo. Kita hormati proses hukum itu. Kita ikuti prosesnya. Tapi jangan seolah-olah menjustifikasi kita itu menyuruh seseorang untuk korupsi dan menyetorkan itu kepada kami, ke bendahara partai politik. 3 hari lalu saya sudah sampaikan tentang terkait isu ini, dan saya sudah juga memberi klarifikasi secara resmi bahwa Pak SCL pernah mentransfer uang untuk bantuan bencana alam senilai 20 juta. Itu resmi. Maka itu saya sampaikan resmi bahwa benar menerima transferan untuk bantuan bencana alam.
Dan bukan kita aja, fraksi Nasdem, bukan. Semua partai politik yang ada di DPR memberikan bantuan yang nilainya besar kecilnya itu masing-masing pribadi tidak dipatok. Kita jangan selalu berburuk sangka pada hal-hal yang terjadi pada SEL sendiri, yang sudah tersangka sekarang ini. Proses penegakan hukum berjalan. Kita dukung KPK melakukan penegakan hukum kepada Pak SEL. Lebih cepat diadili lebih baik, supaya terang benderang pada proses yang dilakukan Pak SEL. Kan kalau teman-teman sudah lihat berapa penerimaan yang dilakukan oleh Pak SEL. Apa partai tahu? Nggak tahu. Tapi pada saat ada bantuan, ada disinyal, diduga bahwa ada aliran seolah-olah ke partai. Kan ini menjustifikasi bahwa kita itu seolah-olah memberikan perintah untuk korupsi. Sayang, seribu sayang. Partai kita dirugikan atas informasi yang dilakukan oleh pimpinan KPK, Pak Alex Marwata. Kami mempertimbangkan untuk somasi Pak Alex Marwata dengan ucapannya. Kami mempertimbangkan. Kami sudah rugi di hadapan publik. Seolah-olah partai kami ini adalah partai korupsi. Yang diduga disebutkan terbuka oleh pimpinan KPK, yaitu Pak Alex Marwata. Jadi begitu teman-teman, bantahan saya tidak mau berasumsi jelek apapun. Kita dukung penegakan hukum oleh KPK, siapapun orangnya. Selama ini kami selalu dukung apa yang dilakukan atas kinerjanya KPK. Kita selalu dukung apa yang dilakukan KPK. Kita bangga ada KPK yang selama ini melakukan proses kerja dengan pencegahan yang luar biasa. Tapi kami juga nggak mau dilakukan seolah-olah partai kami adalah partai korup. Mungkin itu dari saya, teman-teman. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Teman-teman? Itu. Satu ya. Izin Bang, tadi kan udah dibantah. Satu, dua, tiga. Izin Bang, tadi kan udah dibantah. Tika dari Tempo.co. Beberapa waktu lalu juga ada katanya transaksi yang masuk ke partai soal sumbangan pelantikan 5 DPW yang besarnya 24,9 juta sama transaksi sebesar 75 juta. Kalau yang itu bagaimana tanggapannya dari Nasdem? Ke DPW? Iya, ini infonya. Nah, gini. Baru Kita ini contoh ya. Kalau secara resmi mengatakan ke partai politik, Partai Nasdem, maka itu kan harusnya resmi ke bendahara. Kalau mau beri bantuan ke bendahara partai, langsung secara resmi. Ini kan seolah-olah bahwa memberikan bantuan untuk ABCD. Kita kan nggak tahu nih ABCD ini atas perintah siapa. Kalaupun atas perintah SEL misalnya, kasih uang untuk DPW ini, belum tentu juga bantuan itu langsung kepada sana. Bisa aja nanti di belakang dibilang, itu jangan ke DPW misalnya, kamu ganti jangan ke DPW. Tapi karena perintah awalnya udah ke DPW, seolah-olah jadinya ke DPW. Menurut catatan misalnya, ini kan contoh. Siapa yang memastikan bahwa uang itu
alirannya seolah-olah ke partai politik secara resmi. Saya pastikan, partai politik, saya sebagai bendahara tidak pernah menerima resmi atas bantuan-bantuan itu ke kita. Oke. Kan gampang ngeceknya. Kedua ya. Dua. Sini. Dulu deh, nggak apa-apa. Mike kan? Ini saya Anissa dari Detikkom. Sebelumnya mohon maaf agak di luar dari ini Pak. Mau tanya soal kemarin Pak Jokowi bertemu dengan Pak Ketum lah. Kira-kira itu bahas soal apa ya Pak? Itu. Terima kasih. Silaturahmi biasa aja kok, nggak ada yang serius. Langsung aja. Izin dari 20 detik, Bang Saroni, ada dua pertanyaan. Pertama, apakah Bang Saroni selaku bendahara Umum Nasdem menilai bahwa apa yang disampaikan Pak Alex ada upaya politis atau upaya menggerogoti Nasdem karena sebentar lagi memang pendaftaran ke KPU gitu. Dan yang kedua, Dan yang kedua, apakah dengan ditetapkannya dua menteri atau dua menteri dari Nasdem ini menjelang pendaftaran KPU, Nasdem akan berpeluang untuk menarik dukungan untuk Anies Baswedan dan juga Caimin begitu? Terima kasih. Yang pertama, gini teman-teman, kalau dengan proses penegakan hukum ada tindak pidananya, itu tidak bisa lari. Tapi kalau udah ada tindak pidana yang terjadi dan akhirnya seolah-olah bahwa ada rangkaian atau aliran ke partai politik yang belum tentu ya, masih diduga ada aliran dan belum tentu benar, belum tentu juga nggak benar. Tapi kalau udah disampaikan ke ruang publik, maka itu pasti menjadi politis terhadap partai kami. Kenapa? Karena menjelang pemilu harusnya ada rangkaian yang memang harusnya tidak perlu di ruang terbuka disampaikan. Kenapa mesti seolah-olah partai kita dalam kondisi yang begini sekarang nih mendekati pemilu? Kita hargai proses penegakan hukum yang ada tindak pidana korupsinya, sangat kita hargai. Tapi kalau yang masih diduga pada aliran dana ke partai, iya di rem-rem lah, jangan seolah-olah kita ini busuk banget gitu. Kan ini semua adalah kita berdiri di partai politik di Indonesia ini, semua ada elemen, ada 9 partai politik di situ. Pimpinan komisioner KPK dipilih dari 9 partai politik yang ada di DPR. Jangan akhirnya kita seolah-olah kita ini lagi-lagi busuk banget seolah-olah ceritanya. Janganlah. Boya itu kan masih diduga. Saya sebagai bendahara umum, saya pastikan tidak ada transferan resmi ke rekening partai politik. Yaitu kita, Partai Nasdem. Yang kedua, terkait dengan situasional, dua menteri yang sudah kena, yang satu di Kejaksaan, satu di KPK. Ketua Umum belum ada perintah untuk menarik diri dari pemerintahan Presiden Jokowi. Ketua Umum konsen bahwa tetap mendukung Jokowi sampai masa akhir jabatan 2024 sekalipun tidak ada menteri di dalamnya. Itu perintah Ketua Umum. Jadi nggak ada urusan. Pokoknya Ketua Umum tetap konsen adalah dukung Presiden Jokowi sampai masa akhir jabatan 2024. Pak Anies Baswedan sendiri Dengan gonjang-ganjing yang ada sekarang ini. Nggak ada ngaruh, pokoknya tetap konsen Anies, Imin tetap jalan, pemerintahan tetap jalan, nggak ada yang berubah. Tetap sama dengan konsep yang ada. Cukup ya? Cukup, terima kasih kalau gitu ya. Satu lagi ya? Ya, izin Fahri dari Medcom, minta tanggapan dari Nasdem soal kasus dugaan pemerasan yang diduga dilakukan oleh pimpinan KPK, dalam hal ini Pak Firly Bahuri
tanggapan Nasdem seperti apa, dan apakah perlu juga Nasdem mendesak supaya Polda Metro Jaya memeriksa segera Firly Bahuri gitu? Itu yang jawab nanti polisi, bukan saya. Silakan teman-teman tanyain ke Pak Kapolri atau ke Pak Kapolda Metro. Abang tadi ngomong akan melakukan mempertimbangkan somasi. Iya. Pak Alex Marwata kan mewakili lembaga KPK. Upaya hukum apa yang dilakukan Nasdem ke KPK, karena tadi disebutkan Nasdem merasa ternodai, maka partai pengusung upaya hukum konkret seperti apa? Itu lagi kita pertimbangkan secara hukum. Apa yang mesti kita lakukan lagi kita pertimbangkan. Apakah perlu kami mensomasi pimpinan KPK yaitu Pak Alex Marwata atau tidak? Lagi dipertimbangkan. Gitu ya teman-teman. Makasih ya. Izin foto sebentar, Bang. Ya. Bang, kiri kan? Kiri, Bang. Kiri, Bang. Ya. Oke.